Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nurul Iza, NIREM 0305190039 dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum dari 10 transaksi yang sudah saya buat. Di sini saya sudah buat 10 transaksi dari mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu Bu Yuni membuka usaha bibit tanaman horti dengan nama Berkah Farming. Bu Yuni menyetor modal awal sebesar 10 juta. Nah, berarti Bu Yuni menambahkan ke kas sebesar 10 juta. Jadi kasnya bertambah berada di sebelah kiri dan modalnya berkurang berada di sebelah kanan. Kasnya bertambah senilai 10 juta rupiah dan modalnya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita masuk ke tanggal yang selanjutnya. Tanggal 2 Februari 2021, Bu Yuni membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Jadi, di sini perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang karena dikeluarkan untuk membeli perlengkapan. Seperti itu. Jadi, di sini perlengkapan dan di sini kas. Perlengkapannya bertambah senilai 1 juta rupiah. Di sini kasnya juga berkurang sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Kita masuk ke tanggal yang selanjutnya, tanggal 3 Februari 2021. Ibu Yuni membeli bahan baku untuk usahanya di toko makmur seharga 1.250.000. Jadi, Ibu Yuni mengeluarkan uang sebesar 1.250.000 untuk membeli bahan baku, yang artinya kasnya akan berkurang. Seperti itu. Jadi, yang di sebelah sini adalah biaya bahan baku dan di sebelah sini adalah kas karena kasnya berkurang senilai 1.250.000. 1.250.000. Betul ya? Betul. Sekarang kita masuk ke tanggal 4. Tanggal 4, Ibu Yuni menjual bibit tomat sebanyak 300 bibit seharga 1.500.000. Jadi, Ibu Yuni mendapatkan uang sebesar 1.500.000 dari hasil menjual bibit tomat sebanyak 300 bibit. Jadi kasnya bertambah ya. Di sini kas dan di sini penjualan atau pendapatan seperti itu. Kasnya sebesar 1.500.000. Pendapatannya juga 1.500.000. Berkurang ya pendapatannya. Kasnya bertambah. Lalu kita masuk ke tanggal 7 Februari 2021. Ibu Yuni menjual bibit tanaman sayur sebanyak 500 bibit sayur dengan harga 3.750.000. Sama seperti yang tanggal 4, jadi kasnya bertambah karena mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari penjualan bibit tanaman sayur sebanyak 500 bibit. Jadi kasnya bertambah dan pendapatannya berkurang. Kasnya bertambah senilai 3.750.000. Di sini juga 3.750.000. Lalu kita masuk ke tanggal 9.
Bu Yuni membayar sewa tempat usaha sebesar 750.000 secara tunai. Jadi, kasnya Ibu Yuni akan berkurang untuk membayar sewa tempat usaha. Jadi, di sini kita dapat tuliskan sewa tempat atau beban sewa dan kas berkurang. Beban sewanya bertambah dan kasnya berkurang. Beban sewanya bertambah sebesar 750.000 dan kasnya berkurang sebesar 750.000. Seperti itu. Kita masuk ke tanggal yang selanjutnya, yaitu tanggal 15 Februari 2021. Ibu Yuni membeli persediaan bibit kepada Toko Jaya sebesar 500.000. Jadi, Ibu Yuni mengeluarkan uang lagi nih untuk membeli persediaan bibit sebesar 500.000. Jadi, di sini masuknya persediaan atau persediaan dan kas, atau bisa kita tuliskan biaya bahan baku, karena persediaan bahan baku itu juga termasuk biaya bahan baku. Atau bisa seperti ini saja. Seperti itu, pembelian bahan baku sebesar 500.000 rupiah dan kasnya berkurang sebesar 500.000 rupiah. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tanggal 16 Februari 2021. Kita scroll ke bawah. Ibu Yuni menjual bibit secara kredit kepada Toko Abdi Jaya sebesar 1.750.000. Jadi ini masuknya, kalau secara kredit seperti ini, masuknya ke akun piutang karena Toko Abdi Jaya sudah menerima barang tapi belum dibayar. Seperti itu. Jadi ini kita masukkan piutang bertambah dan kasnya berkurang. Jadi piutangnya sebesar 1.750.000 dan kasnya berkurang sebesar 1.750.000. Seperti itu. Kita masuk ke tanggal 20. Ibu Yuni menerima pendapatan dari hasil menjual bibit cabai sebesar 200.000. Jadi ini Ibu Yuni menerima uang dari hasil menjual bibit cabai sebesar 200.000. Jadi kasnya bertambah dan pendapatannya berkurang. Kasnya bertambah sebesar 200.000 rupiah. Pendapatannya berkurang sebesar 200.000 rupiah. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir. Dilunasi pembayaran dari Toko Abdi Jaya senilai 1.750.000. Pelunasan piutang berarti ya. Berarti di sini piutang masuk ke dalam kas. Dan piutangnya pun berkurang. Seperti itu. Kasnya menjadi bertambah 1.750.000 dan piutangnya berkurang 1.750.000. Seperti itu. Nah, kalau udah sampai sini, kita total semuanya dari atas sampai bawah. Kita sum. Dari sini
sampai sini. Tutup. Nah, totalnya adalah 22.450.000. Dan ini juga sama, kita sum. Dan di sini, nah, sama juga ya, 22.450.000. Kalau sudah sama seperti ini, berarti tandanya sudah balance dan jurnal itu betul, seperti itu. Kita lanjut ke pembuatan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu digunakan sebagai pencatatan berapa besar laba dan rugi yang didapatkan oleh pemilik usaha, seperti itu. Nah, di sini dalam laporan laba rugi itu laba didapatkan dari pendapatan dikurangi beban. Kita mulai saja. Di sini pendapatan ada pada kas yang bertambah, seperti itu. Jadi ada pada tanggal 4 Februari, kita langsung tambahkan saja. Pada tanggal 4 Februari, lalu pada tanggal 7 Februari, pada tanggal 20 Februari dan tanggal 22 Februari, seperti itu. Kita langsung seperti ini aja. Nah, pendapatannya memperoleh hasil 7.200.000 rupiah. Nah, di sini kita tuliskan juga beban-beban yang ada pada jurnal umumnya. Beban perlengkapan ada pada tanggal 2 Februari. Lalu beban bahan baku. Beban bahan baku di sini ada 2, pembelian bahan baku. Jadi kita tambahkan saja. Pembelian bahan baku seperti ini, kita tambahkan. Nah, ini seperti ini. Lalu ada beban sewa pada tanggal 9 Februari. Ini ya, tambahkan. Nah, laba bersih tadi didapatkan dari pendapatan dikurangi beban. Jadi, kita seperti ini. Pendapatan dikurangi jumlah beban. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Maaf. Jadi seperti ini. Kurang tanda operasinya ya. Dikurangi sum buka kurung. Tukar lagi. Ini kalau kita enter. Nah, laba bersihnya diperoleh 3.700.000 rupiah. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik itu terdiri dari modal awal, laba bersih, penarikan prive, dan modal akhir. Nah, kita bisa tuliskan di sini modal awalnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, laba bersihnya itu sebesar 3.700.000 rupiah tadi. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya. Jadi, nah, kita tambahkan dari modal awal dan laba bersih. Jadi hasilnya 13.700.000 rupiah. Nah, ini ada penarikan prive. Penarikan prive itu apa? Penarikan prive adalah biaya-biaya yang menyebabkan pengurangan kas, yang menyebabkan kas berkurang. Jadi, di sini kita ambil dari beban. Kita tambahkan saja dari beban ini. Seperti ini. Nah, modal akhirnya, cara memperoleh modal akhir adalah total dari modal awal ditambah laba bersih ini tadi
dikurangi penarikan prefer. Jadi seperti ini. Ini dikurangi penarikan prefer. Jadi modal akhirnya adalah 10.200.000 dan dari perbandingan modal awal dan modal akhir, Ibu Yuni telah mendapatkan keuntungan dan balik modal sekaligus seperti itu. Balik modal sebesar 10 juta dan keuntungan tambahan sebesar 200.000 seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.